aku kasih tips dan trik bagaimana cara memilih jurusan yang benar untuk kita kuliah. Ketemu lagi dengan aku Miria Kursita. Hari ini aku mau sharing sama teman-teman, sama adik-adik yang mau kuliah, mau pilih-pilih jurusan yang mau dipilih nanti pada saat kuliah. Aku kasih tips dan trik bagaimana cara memilih jurusan yang benar untuk kita kuliah. Kenapa aku buat konten tentang bagaimana cara memilih jurusan yang tepat? Karena menurut aku pribadi banyak sekali orang-orang atau adik-adik yang memilih kuliah itu tapi tidak pada jurusan yang benar. Mereka tidak memilih jurusan yang mereka benar-benar minati, benar-benar sukai, dan ujung-ujungnya mereka akan bekerja dengan tidak benar dan lebih berbahaya lagi jika mereka tamat kuliah dan mereka akan menganggur karena mereka tidak memiliki motivasi, tidak memiliki tujuan untuk pekerjaan mereka di masa depan. Jadi aku mau kasih tips dan trik untuk memilih jurusan yang tepat supaya adik-adik dan teman-teman bisa berkuliah dengan nyaman, dengan fun, dan dengan jurusan yang tepat dengan minat kita masing-masing. Tips yang pertama, pilihlah jurusan sesuai dengan minat kita masing-masing. Nah, orang atau anak-anak SMA yang baru selesai menyelesaikan SMA-nya itu sering sekali bingung untuk memilih jurusannya pada saat dia mau kuliah. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui atau tidak memiliki edukasi tentang minat. Ini penting loh sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita memilih jurusan untuk berkuliah, itu secara otomatis kita juga punya pandangan di masa depan untuk kita bekerja di dunia yang kita ambil pada saat kuliah. Nah, jadi minat itu sangat berpengaruh dan sangat besar pengaruhnya pada saat kita memilih jurusan. Jadi ketika adik-adik, teman-teman yang mau berkuliah, pilihlah jurusan itu sesuai dengan minat kalian. Jika kalian berminat itu di dunia kuliner, jika kalian suka dengan traveling, berarti kalian itu harus memilih jurusan yang berhubungan dengan traveling. Berarti pariwisata, perhotelan, itu adalah jurusan yang tepat. Kalau misalnya suka kuliner, berarti harus pilih jurusan tata boga atau perhotelan yang lebih spesifik lagi dengan ke dapurnya gitu. Ada jurusan yang dia kampusnya kampus perhotelan tapi lebih spesifik lagi ngambil bagian dapur, itu bisa dipilih. Yang kedua, pilihlah jurusan yang dibutuhkan di masyarakat. Jadi kalau kita sudah memilih jurusan sesuai dengan minat kita, pastikan juga minat kita itu dibutuhkan di masyarakat. Ya, jadi jangan kita itu minatnya misalnya melukis. Lalu kita tahu di Indonesia sendiri tidak begitu tidak begitu dipandang ya, tidak begitu dipandang, tidak begitu ada pengaruhnya di dunia pekerjaan dengan yang berhubungan dengan seni. Karena di Indonesia ini seni itu masih kurang diperhatikan. Nah, kalau kita pilih jurusan seni, itu kan sesuai minat kita. Nah, berarti kita harus sudah punya tujuan utama di situ. Kita harus sudah tahu kita mau ngapain. Kita misalnya contohnya, aku ngambil jurusan seni, berarti aku harus contohnya bekerja di negara yang peminat seninya itu tinggi.
Kedua, kita harus tahu, oh aku mau buat usaha galeri contohnya. Jadi kita harus sudah tahu tujuan-tujuan di masa depan kita untuk jurusan yang kita minatin ini. Nah, jika kita memiliki minat yang banyak dimiliki orang, maka pilihlah jurusan yang memang dibutuhkan di masyarakat. Contohnya apa sih jurusan yang sangat dibutuhkan di masyarakat? Contohnya banyak sih. Salah satunya itu adalah apoteker atau farmasi, perawat itu juga. Jadi sering orang, apalagi di Indonesia ini ya, beranggapan banget kalau jurusan ekonomi itu, atau lebih spesifik lagi akuntansi, manajemen, itu adalah jurusan-jurusan yang tujuan atau masa depan itu cerah gitu. Enggak selamanya akuntansi, manajemen itu masa depannya itu cerah. Banyak jurusan-jurusan yang sebenarnya itu banyak banget dibutuhkan di masyarakat. Jadi jangan berpatokan karena banyak orang yang mengambil jurusan akuntansi lalu kita ngambil akuntansi atau kita ngambil manajemen. Enggak selamanya harus begitu. Pilihlah jurusan yang memang dibutuhkan di masyarakat. Jadi sebelum kita memilih jurusan-jurusan itu, kita ada baiknya untuk mengenali dulu lingkungan kita. Oh, di sekitar lingkungan kita itu banyak membutuhkan apa sih gitu. Kalau kita perhatikan ya, di rumah sakit itu banyak sekali bagian-bagian yang diperlukan ya. Bukan hanya perawat doang yang ada di rumah sakit. Ada perawat, ada dokter, ada apoteker, ada bagian dapur, gizi, semuanya ada di rumah sakit. Jadi nggak selamanya hanya kita itu hanya pilih jurusan perawat gitu atau harus dokter, enggak. Banyak lagi bagian-bagian yang sebenarnya penting, yaitu seperti laboratorium. Itu adalah jurusan yang penting juga gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya suatu rumah sakit berdiri tapi nggak ada orang laboratoriumnya, pasti nggak akan bisa berdiri. Jadi penting juga loh laboratorium, dan itu adalah salah satu jurusan yang bagus banget untuk diambil. Yang ketiga, pilihlah jurusan yang sedikit peminatnya tetapi juga dibutuhkan di masyarakat. Jadi jangan kita itu berpatokan sama orang atau sama jurusan-jurusan yang banyak diambil orang. Coba kita open minded, kita pilih jurusan itu yang memang banyak dibutuhkan di dunia pekerjaan. Bukan semata-mata hanya karena banyak orang yang memilih jurusan tersebut. Di jurusan atau di kampus saya itu banyak banget yang memilih atau mengambil jurusan ekonomi. Bukan karena mereka suka, tapi karena mereka disuruh orang tua atau karena mereka melihat banyak orang yang mengambil jurusan ekonomi. Lalu mereka berekspektasi, oh ya udah aku ngambil jurusan ekonomi atau lebih spesifik lagi akuntansi atau manajemen, terus nanti habis itu aku kerja di kantor. Memang benar, banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan akuntan, membutuhkan orang-orang manajemen. Bener banget, tapi nggak selamanya kita harus memilih jurusan yang banyak orang minati. Kita juga bisa memilih jurusan-jurusan yang tidak diminati tetapi banyak juga dibutuhkan di dunia pekerjaan. Contohnya tadi saya bilang jurusan laboratorium. Jurusan laboratorium ini nggak begitu banyak yang pilih sebenarnya, dan aku pun baru tahu kalau ada jurusan laboratorium pada saat aku kuliah. Ya, jadi jurusan laboratorium ini sedikit peminatnya dan ternyata sangat dibutuhkan di rumah sakit itu. Kalau nggak ada orang laboratorium atau orang lab, pasti nggak ada labnya gitu kan. Nah, berarti jurusan laboratorium ini juga sangat bagus untuk diminati atau untuk diambil. Selain jurusan laboratorium, kita juga bisa memilih jurusan pertanian, jurusan perhotelan,
atau tata boga. Ini juga adalah jurusan yang sangat bagus di dunia pekerjaan. Lebih tepatnya kita bisa membuka pekerjaan untuk orang lain. Karena terkhususnya seperti di saat pandemi seperti sekarang ini, kita bisa membuka bisnis pertanian. Seperti sekarang ini contohnya ya, di pandemi ini banyak orang yang membutuhkan makanan-makanan yang sehat. Nah, jadi kita bisa mengandalkan ilmu-ilmu kita di kuliah ilmu pertanian. Kita bisa membuka bisnis atau membuka lowongan pekerjaan di dunia pertanian. Jadi kita tidak hanya mengandalkan pekerjaan di kantor, tetapi juga kita bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Itu kalau kita ngambil jurusan tata boga, kita bisa membuka restoran atau rumah makan, terus kita juga bisa buka bakery. Jadi kita bisa memberikan peluang-peluang bisnis untuk orang lain atau membuka lowongan-lowongan pekerjaan untuk orang lain. Dan seperti di pandemi ini banyak orang yang dikeluarkan dari perusahaannya. Nah, jika kita memiliki jurusan yang tidak hanya mengandalkan orang lain atau mengandalkan perusahaan orang, nah itu akan sangat membantu kita di saat kita sudah tidak bekerja lagi di perusahaan orang. Kita bisa membuka pekerjaan kita sendiri. Seperti kita bisa membuka bakery, kita bisa menjadi pengusaha bakery, dan itu bagus untuk di masa depan. Itu peluangnya sangat besar dan sangat bagus. Jadi itu ketiga tips dari saya untuk memilih jurusan yang tepat pada saat kita berkuliah. Jadi ketika kita mau berkuliah, jangan coba-coba memilih jurusan hanya karena ikut-ikut orang lain atau mengikuti kemauan orang tua. Memang benar, kita tidak boleh membantah orang tua, tapi kita juga bisa memberikan argumen atau statement kepada orang tua bahwa dasarnya masa depan itu kita yang tentukan sendiri. Jadi pilihlah jurusan itu sesuai minat kalian, dan pastikan minat yang kalian miliki itu cocok dan banyak dibutuhkan di dunia pekerjaan, karena itu sangat penting untuk menunjang masa depan kalian. Jadi perhatikan pilihan-pilihan kalian, jangan sampai merugikan masa depan kalian. Ingat loh, masa depan kalian itu ada di tangan kalian, dan masa depan kalian itu ditentukan dari pilihan kalian sekarang. Jangan sampai kalian sudah memilih jurusan, sudah berkuliah setahun 2 tahun lalu pindah, lalu pilih lagi jurusan setahun 2 tahun pindah, dan kalian ujung-ujungnya tidak akan menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu, dan itu akan menghabiskan waktu dan uang kalian. Jadi sebelum kalian menyesal, pilihlah jurusan itu dengan matang dan tepat supaya masa depan kalian itu bisa lebih baik. Dan kalian harus mengingat bahwa masa depan ada di tangan kalian, dan jangan menyia-nyiakan waktu kalian hanya untuk bermain-main dan untuk mengikut orang lain. Itu tips dan trik dari saya. Terima kasih. Jangan lupa juga komen di bawah jika kalian memiliki atau tahu jurusan-jurusan yang sedikit peminatnya tetapi sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan. Coba kalian komen di bawah, kasih tahu aku jurusan apa aja lagi yang sangat recommended untuk dipilih atau diambil pada saat kita memilih jurusan untuk berkuliah. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini jika kalian suka. Bagikan ke semua sosial media kalian agar semua orang tahu memilih jurusan yang tepat untuk berkuliah, agar tidak banyak lagi orang yang salah memilih jurusan pada saat berkuliah. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye bye.